Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, hari ini kita akan melanjutkan ya di sub pokok bahasan yang sebelumnya untuk materi yang kedua mengenai bela negara. Kalau yang sebelumnya kita bahas mengenai apa itu bela negara, bagaimana itu fungsi, manfaat, tujuan, dan juga landasan atau juga latar belakang mengenai bela negara. Sekarang di sini mengenai ancaman-ancaman apa saja ya, yang nanti itu menjadi pendorong bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayah negara Indonesia. Nah, kita bahas di sini, ini nah ya, di sini mengenai bela negara dalam konteks NKRI. Di sini difokuskan mengenai bagaimana apa saja ancaman-ancaman, baik dari dalam negeri, baik dari luar negeri maupun ancaman yang sifatnya militer. Ya, di sini bagaimana semangat bela negara sebagai wujud cinta kepada tanah air. Di sini yang dilakukan upaya bagi warga negara Indonesia apa yang harus dilakukan. Di sini, nah, ini bisa dilihat nah ya. Di sini yang termasuk yang Ibu buat, di sini ada ancaman militer. Kalau ancaman militer berarti ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata. Ya, yang dilakukan oleh negara lain terhadap negara Indonesia. Apa saja ancaman-ancamannya yang muncul? Di sini pembagiannya sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 bentuk ancaman. Yang pertama ada agresi. Apa itu agresi? Di sini penggunaan kekuatan bersenjata juga yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara Indonesia. Yang kedua, di sini ada pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah di sini yang dilakukan oleh negara lain juga. Karena kita lihat untuk yang wilayah pembagiannya ada 3, ada wilayah laut, ada darat dan juga udara. Ya, di sini yang sangat dibutuhkan dari pemerintah negara Indonesia dibantu juga sama warga negara untuk di sini ya, untuk membantu melindungi baik dari yang wilayah, misalnya kalau untuk yang udara pernah terjadi itu contohnya ada dari dari Timor Leste itu pernah masuk ke negara Indonesia, pelanggaran yang dilakukan oleh Timor Leste itu terhadap negara Indonesia. Ini tanpa izin dari pemerintah negara Indonesia. Atau bisa juga darat di sini misalnya illegal fishing dilakukan oleh negara lain, ya, atau juga misalnya laut juga sama. Ya, untuk yang ketiga di sini ada sabotase. Ya, kalau sabotase di sini pengerusakan terhadap instalasi negara yang dilakukan oleh kelompok tertentu ataupun negara lain yang tujuannya untuk merusak objek vital negara Indonesia. Untuk yang keempat di sini ada istilahnya spionase. Apa itu spionase? Kalau spionase berarti mengambil data penting atau data rahasia militer suatu negara. Ya. Untuk yang kelima di sini ada aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh negara lain terhadap negara Indonesia. Ya, untuk yang terakhir, untuk yang ancaman militer di sini ada ancaman keamanan laut dan udara. Hampir sama seperti pelanggaran wilayah. Untuk yang berikutnya, sini. Ini Ibu bagi ada ancaman yang sifatnya dari dalam negeri maupun ancaman yang sifatnya dari luar. Kita lihat dulu untuk ancaman dari dalam. Di sini yang pertama ada istilahnya subversi. Subversi berarti mengganti ideologi, ya, dari ideologi Pancasila ke ideologi lainnya seperti ideologi liberalisme yang berasal dari negara Amerika. Yang kedua, di sini untuk ancaman dari dalam ada istilahnya makar atau penggulingan pemerintahan atau black campaign atau kampanye hitam, atau bisa juga money laundering atau pencucian uang. Untuk yang ketiga ada pengangguran, ya, atau bisa juga ada penyerapan tenaga kerja yang berkurang. Yang keempat misalnya ada keresahan sosial. Keresahan sosial di sini yang diwujudkan di sini dalam bentuk yang menjadi masalah di dalam masyarakat Indonesia. Bisa salah satunya di sini penyalahgunaan obat terlarang, ya, atau bisa juga pergaulan bebas atau aksi tawuran yang dilakukan oleh pelajar. Atau yang kelima, yang terakhir yang termasuk di dalam negeri ada potensi konflik antar suku, agama maupun golongan. Sekarang untuk yang berikutnya ada ancaman dari luar negeri. Luar negeri ini hampir sama seperti ancaman militer karena di sini munculnya itu berasal dari negara lain. Yang pertama ada agresi sama Ibu sebutkan penggunaan kekuatan bersenjata. Yang kedua ada spionase, ya. Yang ketiga ada pelanggaran batas wilayah. Yang keempat ada sabotase. Yang kelima masuknya paham-paham radikal dari negara asing, misalnya liberalisme, ya, paham kebebasan. Untuk yang keenam di sini masuknya barang-barang dari luar negeri dalam perdagangan bebas. Atau yang terakhir di sini 7 dan juga 8. Kalau untuk nomor 7 ada illegal logging dan juga illegal fishing.
ya, yang dilakukan oleh pihak negara lain terhadap negara Indonesia. Yang terakhir di sini ada westernisasi dan juga hedonisme, sifat yang kebarat-baratan, ya, atau lebih mengagung-agungkan duniawi. Itu kalau hedonisme, ya. Karena kita lanjut di sini, bagaimana perjuangan di dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan di sini ada dua, ada perjuangan fisik atau yang kedua nanti ada perjuangan yang melalui, nah di sini ya, jalur diplomasi. Kita lihat dulu untuk yang fisik. Fisik ini hanya contoh yang ibu tampilkan, misalnya insiden bendera di Surabaya, atau yang kedua pertempuran 5 hari di Semarang, ya. Yang ketiga ini pertempuran 10 November di Surabaya, atau bisa juga pertempuran Ambarawa. Ini pertempuran Medan Area, ya. Ada Bandung Lautan Api dan juga perang Puputan, Margaranang yang ada di Bali. Kita lihat untuk yang kedua. Nah, ini ya, yang kedua, perjuangan mempertahankan negara Indonesia itu melalui jalur diplomasi tanpa ada fisik perang, ya. Ini ada 4, perjanjian Ligateti, ada perjanjian Redfield, ada perundingan Rompoyen, atau bisa juga konferensi meja bundar. Nanti di sini gue jelaskan semuanya di dalam materi. Nah ya, di sini bagaimana semangat bela negara yang harus diwujudkan, ya, dengan bentuk cinta tanah air kita terhadap negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2. Di sini pembagiannya ada 4 ya, upaya yang harus dilakukan. Yang pertama di sini pastinya melalui pendidikan warga negara yang memang sudah diajarkan di tingkat pendidikan baik di dasar, ya, pendidikan menengah maupun atas. Untuk yang kedua ada pelatihan dasar militer. Pelatihan dasar militer ini misalnya kalau untuk di ruang lingkup sekolah misalnya kayak pramuka ataupun paskibraka. Ya, kalau untuk di ruang lingkup istilahnya di sini perguruan tinggi ada yang namanya menwa atau resimen mahasiswa. Untuk yang ketiga ada pengabdian sebagai prajurit TNI. Untuk yang keempat di sini ada pengabdian sesuai profesi masing-masing, ya. Macam misalnya ada timsar, ya, ada dokter, ada guru, punya peran masing-masing untuk menjaga kedaulatan wilayah negara Indonesia, ya. Nah, demikianlah untuk materi kali ini Ibu cukupkan. Walaupun nanti ada pertanyaan, nanti bisa tanyakan melalui Google Forum yang ada di Google Classroom dan juga grup WA. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.